Iku qad hasolat telah hasil ing dahu di samping si salik ovo naon warna min ma'rifatillah saking ma'rifat maring Allah. Maka disinilah Syekh Imam Ibnu Athaillah beliau memberikan petunjuk. Fa arsyada maka nuduhakeun huing salik sapa Syekh. Maka nuduhakeun huing salik sapa Syekh radhiyallahu anhu. Maka disinilah Syekh Imam Ibnu Athaillah memberikan arahan-arahan. Hei salik yang sedang didera kemalasan, yang sedang didera kebosanan sehingga amalanmu menjadi qalla, menjadi sedikit. Tetapi engkau telah diberi anugerah oleh Allah berupa terbukanya salah satu pintu-pintu ma'rifat. Tangga ma'rifat sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini kata Syekh, ila annahu maring sak temene kelakuan iku idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf. Iku idza fataha nalikane wis ambuka sapa Allah lahu maring salik wijhatan ing arah atau ing warna swiji. Minat ta'aruf saking ma'rifat, bahwa sesungguhnya ketika pintu-pintu ma'rifat atau salah satu daripada pintu ma'rifat atau salah satu daripada tangga-tangga ma'rifat ini sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam enggak tahajud nangis sedih ya. Malam lupa enggak baca Quran karena kitanya lagi lemah. Nangis sedih kita. Tetapi pintu ma'rifat sudah dibukakan oleh Allah. Bagaimana nanti? Ka'an arofa kayan tawru sapa si salik. Bitoreki zauki kelawan dedalan penyicip. Seperti dia merasakan. Apa yang dirasakan? Annallaha hadirun ma'ahu. Annallaha ingsa temene Allah iku hadirun hadir ma'ahu berserta si salik. Dia merasakan kehadiran Allah. Merasakan bahwa Allah hadir. Sehingga tidak melihat kepada sesuatu kecuali dia melihat Allah. Dia melihat apa? Melihat mobil. Dia tidak melihat mobilnya tapi melihat bahwa mobil itu ada yang menciptakan Allah. Hakikat yang menciptakan mobil. Mobil diciptakan oleh orang. Orang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang diberi kemampuan untuk membuat mobil. Siapa yang memberi kemampuannya? Yang memberi kemampuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa merasakan kehadiran Allah. Ya, dia bisa melihat dan musyahadah kepada Allah. Nah, berarti salah satu pintu ma'rifat sudah dibukakan untuknya. Muttali'un kang ningali, dan dia merasakan bahwa Allah selalu melihat dia sehingga dia tidak merasa sendirian. Muttali'un kang ningali ala halihi ing atase tingkahe salik. Maka jangan galau, tenang ya. Hidup itu tinggal dinikmati, dijalani, disyukuri ya. Karena Allah semua yang mengendalikan kita. Allah semua muttali'un yang melihat kita. Ya. Tapi saya jomblo, belum nikah. Tenang, Allah sudah menyiapkan calonnya untukmu kok. Gitu. Tapi saya belum punya uang, pengen ini, tenang. Asal kita mintanya kuat kepada Allah. Ya, kita selalu menyaksikan Allah dalam setiap kesempatan. Aw-arofa atawa, ini contoh-contoh ma'rifat nih. Aw-arofa atawa warus sapa si salik. Daukon kelawan pengrasa, kelawan penyicip. Dan dia merasakan bahwa annahu sak temene kelakuan. Iku la fa'ila orana kang migawe. Iku tetep illallah angin Gusti Allah. Dan dia merasakan bahwa tidak ada pelaku yang sebenarnya kecuali Allah. Sehingga dia tidak merasa bersombong. Malam hari mampu tahajud enggak sombong. Kenapa? Karena yang membangunkan dia siapa? Allah. Yang menggerakkan tangannya untuk takbir siapa? Allah. Yang menggerakkan lisannya untuk bertakbir siapa? Allah. Yang menggerakkan tubuhnya untuk ruku dan sujud siapa? Allah. Yang memberikan kekuatan untuk istiqomah bangun malam siapa? Allah. Jadi hakikat yang menggerakkan dan yang melakukan adalah Allah. Apa yang harus kita banggakan? Betul tidak? Nah gitu.
Ada orang misalkan sedang tidur, dibangunkan gak bangun-bangun, dia gak menghina dia. Dia tidak mencaci maki dia. Kenapa? Karena dia memang sedang digerakkan untuk tidur oleh Allah. Asal kita sudah berusaha membangunkan, sudah semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena fa'il yang sebenarnya la fa'ila illallah. Tidak ada pelaku yang sejatine yang sebenarnya kecuali Allah. Kenapa kita harus marah-marah? Berusaha iya, maksimal iya, karena usaha itu ada 4. Pertama, kerja keras. Harus kerja keras. Kalau orang kerjanya tidak kerja keras, dia kan belum bekerja. Nomor 2, kerja cerdas. Nomor 3, kerja berkualitas. Nomor 4, kerja ikhlas. Nah, tetap kerja harus ditempuh. 4 as dalam kerja harus kita tempuh. Nah ini semua syarat-syarat sudah kita tempuh. Kerja keras iya. Kerja apa tadi? Kerja cerdas iya. Kerja berkualitas iya. Kerja ikhlas juga iya. Baru hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena pelaku yang sebetulnya fa'il yang sejatine iku hanyalah Allah. Kalau misalkan hasil nggak usah bersombong. Tinggal kita syukuri. Bi'an hasola kalawan yenta hasil. Nah itu namanya ma'rifat. Sudah terbuka pintu-pintu ma'rifat. Kalau kita sudah merasakan seperti itu berarti pintu ma'rifat sudah dibukakan oleh Allah kepada kita. Ya. Mang Jayad usaha. Malam hari dia zikiran, siang hari dia puasa. Kemudian dia kerja banting tulang untuk mencari nafkah buat anak dan istri. Nah, kemudian dia berhasil sukses dalam bisnisnya. Ya, dia bisa sodakoh, dia bisa haji, ya dia bisa membangun misalkan musola dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia merasakan bahwa pelaku semuanya adalah Allah. Dia kaya karena dikayakan oleh, dia bisa karena dimampukan oleh Allah. Itu berarti terbuka pintu-pintu makrifat. Kenal dengan Allah, wawuh Kak Gusti. Allah, orang yang terbuka pintu makrifat tidak akan pernah galau hidupnya. Karena dia merasakan kehadiran Allah, dia merasakan selalu terus dipantau oleh Allah, dia juga merasakan bahwa pelaku yang sesungguhnya adalah Allah. Bi'an hasola kelawan yen tahasilahu maring sali kopo tajalil af'ali pertelan piro-piro pagawean. Allazi kang wa utawi lazi allazi kang wa utawi allazi iku awalu tajalliyati kawitane piro-piro tajalli. Mana teh? Ana teh? Hah? Kok Pak? Iyahum. Oh ingdahum lem sandinge salikin gitu. Eta arifin pada Pak Arif. Ingdahum ya. Jadi fala yubali. Nah, ketika balik maning leh, kembali lagi ketika seseorang salik ini sudah dibukakan pintu ma'rifat. Mana salah satu contoh bahwa pintu-pintu ma'rifat sudah terbuka? Pertama, ka'anna arofa, dia mengetahui annallaha hadirun, bahwa Allah hadir. Kemudian juga dia merasakan bahwa annallaha muttali'un, Allah selalu memperhatikannya. Kemudian dia merasakan bahwa fa'il yang sesungguhnya adalah Gusti Allah, sehingga dia tidak mengaku-ngaku ya, tidak merasa rumasa gitu ya. Tidak merasa rumasa yang ibadah, tidak merasa dia adalah yang ahli sedekah, karena semua digerakkan oleh Allah. Fa'il yang sesungguhnya adalah Allah. Nah, ketika pintu ma'rifat seperti itu sudah dibukakan oleh Allah, ya fala yubali, maka aja merduli sopo salik hina izin ing dalam mangsana iki, hina izin ing dalam mangsana iki fataha lahu wijhatan min ta'aruf biqillatil amali, dengan sedikitnya amal. Lamun kita sudah bisa merasakan seperti tadi, maka kita jangan merasa risau ketika amalan yang kita lakukan menjadi berkurang. Kenapa? Karena pintu makrifat sudah Allah
bukakan. Amalan yang sedikit tetapi disertai dengan ma'rifat itu nilainya sangat besar walaupun amalannya memang berkurang. Kenapa sebabnya li'annal qasda, karena sesungguhnya yang dimaksud minal amali saking amal, karena sesungguhnya tujuan daripada amal iku al-qurbu dekat. Ya, tujuan kita beribadah itu supaya apa? Dekat. Ya, seperti seorang hamba, ya kita gambarkan, kita analogikan, kita kiaskan. Ada seorang hamba, ya, dia membawa hadiah yang banyak. Ya jangan hamba lah, kita aja juga sama. Kita misalkan mau ke mana nih? Mau ke kantor presiden, kita bawa oleh, kita bawa bingkisan, bisa kita bawa makanan, kita bawa oleh-oleh kesukaan sang raja. Itu tujuan kita membawa oleh-oleh itu tujuannya apa coba? Supaya kita kenal dengan raja, dekat dengan raja, ya, dan bisa mencintai dan juga bisa dicintai oleh raja yang ujung-ujungnya pintu rumah raja bisa dibukakan untuk kita dan kita bisa masuk dan bisa berkenan, bisa berdekatan dengan raja. Betul tidak? Jadi amalan-amalan kita yang berupa hadiah yang kita persembahkan, tujuan utamanya apa coba? Bisa dekat dengan raja. Betul? Malam hari tahajud barangna, puasa sodakona, tara katinggal. Tara katinggal. Aya nu kitu. Sodakona tara katinggal, bukan katinggal. Sodako itu bukan bagi orang yang mampu, jangan salah paham. Sodako itu bagi orang yang mau. Kalau kamunya tidak mau, walaupun uangnya banyak tidak mau sodako, maka berlatih dari sekarang. Wis, beli kudu gede sodako mah. Ya. Punya uang 10.000 sodako kan, berapa? 200 atau 100. Tapi sodako kecil gak apa-apa, kumpulkan dulu beli celengan. Itu contohnya kita mau bersodako, punya uang 1 juta, ambil berapa? 2.000 atau. Nah itu namanya sodako bagi orang yang mau. Kalau kita sudah melatih diri dengan seperti itu, insya Allah tidak akan berat untuk bersodako. Oke. Jadi ulangi lagi, tujuan amalan-amalan kita lakukan, ya kita bawa oleh-oleh, kita bawa hadiah, itu tujuannya agar kita bisa dekat dengan raja, bisa mencintai dan dicintai oleh raja, itu tujuannya. Ya, li'annal qasda minal amal, tujuan daripada amal itu adalah al-qurbu, dekat dengan Allah. Nah sekarang wafat hutil kal wijhati. Lan utawi kabukane mengkonon arah-arah. Lan utawi kabukane mengkon arah-arah iku dalilun dadi dalil. Dan terbukanya pintu-pintu ma'rifat, ya, pintu-pintu kerajaan, misalkan kalau dalam contoh itu telah dibukakan, itu dalil sebagai tanda, sebagai petunjuk ala zalika ingatasi mengkon qurbu. Kalau pintu kerajaan, ya rumahnya raja, rumahnya orang yang kita tuju sudah dibuka, itu tanda berarti kita bisa dekat dengan raja tadi. Kalau sudah dibukakan. Wa ala annahu lan ing atase satemene, wa ala annahu lan ing atase satemene. Salik iku mu'tanan kang den pentingaken sapa bihi salik, atau kang den perhatiaken sapa bihi salik. Dibukakannya pintu raja pertama itu sebagai bukti bahwa raja siap dekat dengannya, siap menerimanya. Yang nomor kedua, wa'ala annahum mu'tanam bihi, dan sebagai bukti bahwa orang itu dianggap penting oleh raja. Ya. Siapa yang masuk? Oh, yang sedang mau ketuk-ketuk pintu adalah Pak Ustadz Syahrul. Oh ya udah bukakan, berarti dia dianggap orang penting untuk dibukakan pintunya. Nah itulah tujuan amalan yang kita lakukan agar kita bisa dekat dengan Allah, ya. Kemudian ketika pintu itu sudah dibukakan, itu sebagai dalil, sebagai petunjuk bahwa raja siap dekat dengan kita dan kita dianggap penting oleh raja. Nah itu.
Wa annahu lan satemene si salik atawa ya salik iku saya siru bakal dadi sapa salik. Iku saya siru bakal dadi sapa salik min ahli wudihi saking ahli dan asihi Allah. Dan juga dengan dibukakannya pintu ini sebagai bukti bahwa dia nanti akan menjadi ahli yang dicintai oleh Allah. Nah itu. Wa qad takunu lan terkadang ana opo qillatul amali setitik amal. Opo qillatul amali setitik amal iku bisa babi marodin kalawan sebabe gering. Kalau tadi yang pertama seseorang sedang mujahadah kemudian dia kedatangan sifat malas sehingga amalnya menjadi berkurang, tetapi pintu-pintu ma'rifat sudah Allah bukakan, maka amalannya walaupun sedikit itu dianggap besar karena amalan yang sedikit yang disertai dengan ma'rifat itu nilainya adalah besar. Satu, jadi walaupun amal sedikit jangan risau. Asalkan kita sudah dibukakan pintu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka jangan risaukan amalan-amalan yang agak menurun yang menjadi sedikit. Yang nomor kedua, terkadang sedikitnya amal yang dilakukan oleh salik itu bukan karena malas, tapi karena apa? Karena bisa babi marotin. Wa qad takun lan terkadang ana ufuqillatul amali setitik amal. Terkadang amalan yang kita lakukan itu bukan karena malas. Rajin ya, ibadah nanti kan karena sakit. Iku bisa babi marodin karena sebabnya gering. Ya'uqu kang ngalang-alangi. Ya'uqu kang ngalang-alangi apa marod. Huing salik anhu saking amal. Penyakit yang menghalangi dia sehingga tidak bisa beramal dengan maksimal. Nah faidha hasala maka nalikane hasil anhu ing daunum seandainya salik opo naun warna suji minal ma'rifati saking ma'rifat. Jadi ketika dia sudah terbuka pintu-pintu ma'rifatna, mana contohnya bi'an aropa, contoh terbuka pintu ma'rifat bi'an aropa kelawan yenta wurur yenta ngerti sopo salik. Seperti dia mengerti. Anna nuzulal marodi sak temene turune gering. Ya, ciri bahwa dia sudah terbuka pintu marifatnya, dia merasakan bahwa turunnya sakit atau datangnya sakit, datangnya penyakit, bihi kelawan salik, iku khairun lebih bagus minas sihati tinimbang saking sehat. Dia merasakan bahwa sakitnya saya ini lebih baik daripada sehatnya. Karena apa? Oh dengan sebab sakit saya lebih banyak misalkan introspeksi diri. Dengan sakit saya lebih mengenal kepada Allah. Dengan sakit saya mulut saja refleks memanggil Allah, Allah, Allah. Dia merasakan bahwa penyakit yang dia derita bukan sebuah musibah tetapi sebuah anugerah ya. Sebuah kebaikan yang Allah berikan dan dia merasakan bahwa penyakit yang saya berikan ini adalah sebagai skenario Allah dan sakit saya pada saat ini adalah lebih baik daripada sehat saya. Dia bisa merasakan seperti itu. Bisa enggak kita merasakan seperti itu? Melatih diri. Ketika sedang diberi penyakit, tidak ngerasulah. Ya Allah, alhamdulillah saya sakit. Ada yang seperti itu. Ya, tapi jangan dibilang kepada orang lain, jangan bilang alhamdulillah kalau kepada orang lain. Kalau kepada di sini nggak apa-apa. Bang Sarul sakit, alhamdulillah ya Allah saya sakit. Tapi jangan bilang ke orang lain. Ya, ada WA, Pak Asep Pratna sakit, alhamdulillah semoga tambah sakit. Jangan itu. Ini untuk diri sendiri. Harus merasakan bahwa penyakit yang sedang diberikan oleh Allah kepada kita ini lebih baik karena skenario Allah ini, aturan Allah. Nah, kalau kita sudah bisa menata hati seperti itu berarti sudah terbuka pintu Kalau sudah terbuka pintu ma'rifat walaupun amalan kita sedikit, kita jangan merasa risau, merasa gelisah karena amalan yang sudah
yang sedikit tetapi disertai dengan terbukanya pintu ma'rifat itu sangat luar biasa. Lima fihi lima kana barang fi kang tetep dalam marod. Kenapa dia merasakan sakit yang lebih baik? Karena dia merasakan bahwa dia bisa naik ya. Pangkatnya bisa naik mentaroki saking munggahe sali. Jadi naik gitu ya. Kesadarannya, naik ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha yaf'alu bihi ma yuridu, dan dia merasakan bahwa Allah itu punya hak melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Allah pengen menyakitkan saya ya udah terserah Allah. Karena kita punya Allah, kita milik Allah. Kalau kata Allah kamu sakit ya udah enggak apa-apa. Kita rasakan, kita nikmatin, tinggal jalani, nikmati, syukuri. Alhamdulillah saya sakit ya Allah. Tapi jangan salah paham. Jangan salah paham dan jangan salah memfungsikan. Alhamdulillah saya sakit ya Allah, ngajin libur cah. Itu sih salah memfungsikan gitu. Apalagi guru sakit. Pengajian malam libur karena Pak Asep Priyatanya sakit. Alhamdulillah Gusti, mudah-mudahan sinilah. Itu sih salah memfungsikan. Fala yubali mangka ora kena maka ora merduli sapa salik hina izin ing dalam mangsana iki hasola hina izin dalam mangsana iki hasola biqillatil amali kelawan setitike amal. Jadi wis ari pintu makrifat geus dibukakeun mah ku Allah, jangan merasa risau ketika amalan yang kita lakukan menjadi berkurang. Ya. Karena orang yang biasa beramal banyak, tiba-tiba amalannya kurang, merasa sedih enggak? Sedih. Biasa tahajud, tiba-tiba tidak tahajud, sedih enggak? Bingung, ya Allah sampai nangis malam hari, siang enggak tahajud, nangis. Siang hari biasanya puasa karena sakit, akhirnya dia tidak puasa, sedih tidak? Sedih. Nah di sini dinasihati oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah, jangan sedih, jangan risau, la tubali biqillatil amal. Jangan kau risaukan amalanmu yang menjadi berkurang ketika pintu ma'rifat sudah Allah bukakan. Wa innahu mangkasa temene kelakuan iku ma fataha ora ambuka sapa Allah ing wijhah aitil kal wijhah tegese ing mengkonon warna. Karena tidak semata-mata Allah membukakan pintu ma'rifat, jalan-jalan ma'rifat kenal dengan Allah untukmu. Illa wa huwa angin lan utawi Allah. Karena tidak semata-mata Allah bukakan pintu-pintu ma'rifat kecuali karena Allah ingin dekat dengan kita. Seperti gambaran tadi, tidak semata-mata pintu raja dibuka oleh raja, kecuali karena raja ingin dekat dengan kita dan menerima penghormatan dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu maka satemene kelakuan iku ma fataha ora ambuka sapa Allah ing tilkal wijah ay tilkal wijhata tegese ing mengkonon warna laka maring sira illa angin wahwa utawi Gusti Allah. Iku yuridu ngarepaken sapa Allah tepati-pati dibukakan pintu rahmat ku Allah kecuali karena Allah ingin kenal dengan kita. Ayat ta'arofa ingin tak kenal sapa Allah ilaika maring sira. Ayu wajihu tegese madhab sapa Allah ka ing sira. Maksud Allah supaya Allah kenal dengan kita, maksudnya Allah akan membalas kepadamu dengan anugerah-anugerahnya, dengan pemberian-pemberiannya. Ayu wajhu tegese bakal madhab sapa Allah ka ing sira bi fadlihi kalawan fadole Allah. Itu siapa? Oh, dilihat di CCTV yang datang adalah Ustadz Syahrul. Kata Pak Presiden, bukakan pintunya, aku ingin kenal dekat dengan Ustadz Syahrul. Dibukakanlah pintu. Karena Allah ingin kenal dengan Bang Syahrul. Waya kerubulan parak sapa Allah minka saking sira. Allah akan memberi hadiah dan Allah ingin dekat dengan Ustadz Syahrul misalkan.
Wa yatajalalan paratela sapa Allah alaika ing atase sira. Kalau di makhluk Allah ingin memperlihatkan dirinya kalau di makhluk. Ya, kalau di dalam di sini Allah ingin memperlihatkan sifat-sifatnya. Wa yatajalalan martelakan sapa Allah alaika ing atase sira bi sifatihi wa asmaihi kelan pira-pira sifate Allah wa asmaihi lan pira-pira asmane Allah. Eta Pak Presiden pertama ingin memberikan fadl hadiah kepada Kang Syahrul. Yang nomor kedua ingin kena dekat dengan Kang Syahrul. Yang nomor ketiga ingin memperlihatkan dirinya, ingin ngaton ya, ingin bertemu langsung dengannya. Itu adalah namanya pintu ma'rifat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syakalan orana mang iku tetap ana zalika saat temene mengkonon ana zalika saat temene mengkon yuwajihuka bi fadlihi wa yaqrubu minka wa yatajalla alaika iku a'dhamu luwih agung min kasratil a'mali tinimbang saking akehe piro-piro amal. Pintu makrifat dibukakan oleh Allah itu lebih besar, lebih agung, lebih berharga, lebih bernilai dibandingkan amalan-amalan yang kita lakukan. Kan kita beramal supaya dibukakan pintu oleh Allah. Ini mah langsung oleh Allah sudah dibuka, langsung Allah yang membukakannya. Maka ketika amalan kita berkurang tetapi pintu makrifat sudah Allah bukakan, hei salik kamu jangan risau, hai salik kamu jangan bersedih hati. Karena amalan itu berkurang bukan disengaja tetapi karena tadi itu karena mungkin karena kamu sedang sakit atau karena kamu sedang didera rasa bosan dan itu merupakan sifat manusiawi. Jadi kamu jangan bersedih hati. Ya, gitu. Paham? Ya, gitu. Jadi ini sedang menasihati bagi orang yang tiba-tiba ya frekuensi ibadahnya menurun. Beli apa-apa, jangan sedih. Ya, jangan sedih. Gitu. Asalkan pintu makrifat sudah dibukakan, berbahagialah engkau. Gitu. Jangan kau risaukan amalanmu yang berkurang karena sakitmu atau karena rasa malasmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam ana ta'ara wuru sapa sira ana ta'arufa zat temene makrifat wa ya ta'aruf. Apakah engkau tidak menyadari bahwa makrifat itu adalah hadiah yang Allah berikan kepadamu? Eta pintu raja dibuka untukmu, itu hadiah dari raja untukmu. Tidak semua orang yang memberi hadiah ya akan dibukakan pintunya oleh raja, sedangkan engkau langsung dibukakan oleh raja. Pintu makrifat langsung dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ana ta'rufa zata mene makrifat wa ya makrifat iku muriduhu. Maka akan iku muriduhu naka akan Allah alaika ing atase sira. Ai yuhas ai muhasilhu tegese ka ay muhasilu tegese ngasilakan supaya ka maring serbitor kita fadul kelawan dedalan paring anugerah bitori kita faduli kelawan dedalan paring anugerah ay muhasilatun tegese kang den hasilakan tentunya laka maring sira makrifat Allah hasilkan Allah datangkan untukmu bitori kita fadul dengan cara Allah memberikan anugerah langsung dibukakan ku Allah. Jadi jangan sedih ya dengan kurangnya amal tadi. Wal a'malulan utai pira-pira amaliku anta utawi sira iku muhdiha ngahadiahaken iku muhdiha wong kang ngahadiahaken ha ing amal ilaihi maring Allah. Sedangkan amalan adalah hadiah engkau. Terbukanya pintu ma'rifat adalah hadiah dari Allah. Coba mending mana? Mending kita bawa oleh-oleh supaya pintu dibuka. Atau mending pintu dibuka sebagai hadiah darinya untuk kita. Mana yang lebih baik? Kita kasih gambaran. Ada dua orang hamba. Dia bawa oleh-oleh sebanyak-banyaknya. Dia datangi raja agar raja bisa mengenalnya. Kemudian bisa dekat dengannya dan bisa membukakan pintu untuknya. Itu si hamba yang pertama. Ya.
Ada juga hamba yang kedua, dia datang menghadap raja karena dibukakan atau diundang oleh raja. Dan kemudian dibukakanlah pintu-pintu kerajaan oleh raja supaya si hamba tadi bisa masuk dan berkenalan dengan raja. Tetapi dia tidak membawa banyak oleh-oleh. Mana coba yang lebih utama? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Karena yang kedua berarti raja yang mengundang dia. Sedangkan yang pertama adalah orang yang datang dengan membawa hadiah dengan tujuan agar pintu-pintu dibukakan. Dan itu belum tentu Allah bukakan. Artinya ketika pintu sudah dibukakan dan kondisi amalan kita tadi sedang berkurang. Ini nasihat daripada Syekh Ibnu Athaillah. Hei salik, engkau jangan merasa risau gitu ya. Karena engkau sudah langsung dipanggil oleh Allah. Nah ini dalam istilah tasawuf itu ada istilah ijtiba, ada istilah hidayah dan itabah. Orang yang sampai kepada Allah, orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah, ini ada dua kriteria. Ada orang yang datang dengan segudang amal untuk menghadap Allah agar dibukakan pintu-pintu oleh Allah. Ada orang yang datang kepada Allah karena diundang, ditarik oleh Allah. Ya, maka orang tersebutlah yang sangat beruntung karena orang itu langsung mendapatkan hadiah dari Allah. Dan hadiah Allah tentu lebih utama daripada hadiah-hadiah kita yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'malu anta muhdiha ilaihi. Sedangkan amalan mah adalah hadiah kita. Kalau ma'rifat mah hadiah Allah. Ulangi lagi. Amalan itu adalah hadiah yang kita persembahkan kepada Allah agar terbukanya pintu. Sedangkan terbukanya pintu adalah hadiah dari Allah. Sama-sama hadiah. Yang satu hadiah dari hamba kepada Khalik, dari bawah ke atas. Yang kedua adalah dari atas ke bawah. Ditarik si hamba supaya datang ke Allah. Berarti pintu rahmat adalah hadiah dari Allah. Pertanyaannya, manakah yang lebih utama? Hadiah hamba atau hadiah Allah? Wa aina ma tuhdi ilai mimma huwa muridu alaika. Wa aina lan ikundi ma utai barang tuhdihi kang awe hadiah sapa sira atau kang ngahadiahaken sapa sira ing ma ilahi maring Allah. Mimma saking barang huwa kang utema iku muridu kang nekakan sapa Allah alaika ing atase sira. Mana coba kata Allah? Mana coba yang lebih hebat, yang lebih utama? Ma tuhdihi ilaih. Mana yang lebih utama? Apakah hadiah yang kau hadiahkan ilahi kepada Allah atau ma muriduhu alaika atau sesuatu yang Allah hadiahkan kepada engkau? Mana yang lebih utama? Tentu yang lebih utama adalah hadiah yang Allah berikan kepada engkau, bukan hadiah yang kau persembahkan kepada Allah. Fa inna hadiyatal abidi, karena satemene hadiah hamba. Wa in kanat lan senajan ana opo hadiah, karena hadiah dari seorang hamba ya. Walaupun hadiah naiku jalilatan kang agung. Sanajan eta hamba angkat ibung babawaan saka dibawa arek menghadap kepada raja supaya dia bisa kenal dengan hamba. Walaupun hadiahnya besar, tetapi nilainya tetap sedikit kecil. Buat apa hadiah kalau pintu makrifat tidak Allah bukakan, betul tidak? Buat apa dia angkat ibung babawaan kalau raja enggak mau menemuinya. Iku haki ya hadiah, iku haqiratun kang hina, tidak ada nilainya. Bin nisbati, dengan dinisbatkan ila hadiyatis sayyidi maring hadiah saking raja. Itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan hadiah dari raja. Wa in kanat lan senajan ana opo hadiah iku qalilatan kang sedikit, tidak sebanding dengan hadiah raja. Ala anna hadiyatal abdi, ngatasi satemene hadiah abdi hamba. Huna ing dalam kena panggongan iku napuha utai manfaat hadiah
iku aidun kang balik alaihi ngatasé hamba la ala sayyidi ora ing ngatasé sayyid. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya wa hasilu ma lan utai kasimpulane perkara. Dzukira kang wis den tutur apa menjadi kesimpulan dari yang sudah kita jelaskan iku anna qalilal amali sak temene setitik amal, amalan-amalan yang sedikit tapi ma'al ma'rifat sertane ma'rifat iku khairun lebih baik min kasiril amal daripada banyaknya amal tetapi biduniha kalawan tanpa ma'rifat. Si Zahid teh ibadahnya banyak tapi dia tidak kenal Allah. Puasanya rajin tapi dia tidak kenal Allah. Dia merasa dia ahli sodakoh. Selalu mengatakan aku. Yang sodakoh aku. Yang nyumbang aku. Yang berjasa aku. Dia gak kenal dengan Allah. Sodakohnya iya betul. Ya, jasanya iya betul. Tapi dia tidak kenal Allah. Yang dia kenal adalah dirinya sendiri. Dengan si B amalnya biasa tapi dia kenal Allah. Oh, dah saya mampu nasaki dia dimampukan oleh Allah, selalu merasakan kehadiran Allah, maka amalan walaupun sedikit tetapi disertai dengan kenal kepada Allah ini khairun min kasiril amali, lebih baik daripada banyaknya amal. Nah, hati-hati kepada para ustadz, kepada para pembimbing ya. Jangan merasa aku, hilanglah keakuan kita. Karena kita bisa semono iku karena dimampukan oleh hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Jadi faidah hasolama kanalikana hasil salik kadua salik apa ba'dul ma'rifat sebagian ma'rifat ketika dia sudah mendapatkan sebagian ma'rifat yang bagi maka seyogi lahu kadua salik opo ai iwajih yang tamadab sopo si salik apa yuwajihayan tamadapakan sapa salik qalbahu ing atin salik ila hadrati maulahu maring hadirah bendarane salik liyazida supaya tambah sapa abid atau sapa salik bin ma'rifati saking ma'rifat maring Allah wa qurbihi lan parak maring Allah wa yahtamu lan mentingaken sapa salik bidzalika kalon mongkon-mongkon yuwajih aksara kelawan leuwih akeh minih timami tinimbang saking menting akan salik bil a'mali zahirah kelawan pira-pira akbal kang zahir. Jadi dia harus lebih memperhatikan makrifat kepada Allahnya dibandingkan amalan-amalan yang zahir. Walizalan karena iki ihtimam kanat ana ofa amalul arifina pira-pira amale wong kang ahli makrifat. Karena yang lebih penting itu makrifat, kenal dengan Allah. Maka orang-orang yang arifin mahnya, orang-orang yang arifin ya. Katempokna seperti sedikit ibadahnya. Lebih banyak tafakur, merenung gitu. Iku qalilatun kang qalil, iku qalilatun kang setitik bi akhiri amrihim dalam piro-piro akhir perkara ne arifin. Kade ulah sok sembarangan menuduh ada orang yang kelihatannya tahajud sedikit ya. Banyak merenung, banyak diam. Hati-hati, itu mungkin saja dia arifin. Orang arifin itu kadang-kadang amalnya tidak banyak, tetapi dia lebih banyak mengenal kepada Allah, lebih banyak berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus nanya, wayahnuna tuh. Ipi awahir amrin terus. Wa mazalun ora mari-mari sapa arifin iku ilal bidayah lima kana barang fiha ilam bidayah min kasrul anwari saking akeh pira-pira cahaya bisa babi kasrotil amali kelawan sebab akeh pira-pira amal. Ya, kita simpulkan bahwa amalan yang sedikit tetapi disertai dengan ma'rifat billah ini lebih banyak daripada amalan banyak tetapi tidak disertai dengan ma'rifat. Orang yang banyak jasa tetapi dia tidak sadar bahwa itu ada anugerah Allah. Bahkan dia mengatakan inilah aku, inilah jasaku.
justru orang itu adalah turun dari martabatnya dan menjadi orang yang rendah. Ya. Karena apa? Amalannya tidak bersumber atau tidak dirasakan bersumber dari Allah. Dia merasakan bahwa semua amalannya, semua hasil adalah hasilnya, hasil dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alayna tawbah أغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا يا الله بها. اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا أبواب رحمتك أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا أبواب فضلك أبواب فضلك. اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا أبواب رزقك أبواب رزقك. اللهم
افتح لنا اللهم افتح لنا أبواب تيسيرك أبواب تيسيرك اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا أبواب كرمك أبواب كرمك اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا أبواب توفيقك أبواب توفيقك اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا أبواب عفوك أبواب عفوك اللهم اللهم إنا نسألك سترك وعفوك ورضاك والجنة اللهم بارك لنا في ذريتنا وتلاميذنا واحفظهم ولا تضره ووفقه بطاعتك وارزقنا برهم اللهم حسن أخلاقهم واملأ قلوبنا وقلوبهم نورا وحكمة وأهلهم لقبول كل نعمة اللهم علق قلوبنا بالمساجد وبطاعتك اللهم ارزقنا وارزقهم المعلم الصالح والصحبة الطيبة اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب كل عمل يقربه إلى حبك الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لخمسة نتبع بها حرام وبائل حاكمة المصطفى والمرتضى وبنى